Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Berjumpa dengan saya Max Nata dan kali ini dalam program acara Health and Lifestyle. Saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan dan tentunya sudah ditemani dengan salah satu dokter spesialis. Ada Dokter Jendi Alfian Alza, spesialis bedah. Ya. Apa kabar dokter? Baik, Baik, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini sebelum kita bahas tentang apa yang mau kita bahas hari ini dokter boleh disampaikan dulu kesibukannya praktek di mana saja dan fokus penanganan pasien itu terhadap pasien yang punya keluhan apa saja dok, silahkan. Oke, baik, sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu. Saya Dr. Jendi Alfian Alza, spesialis bedah umum. Saya akrab disapa dengan Dr. Jendi. Saya lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 2025. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan. Itu di hari Senin sampai Sabtu. Wah, gitu. ini luar biasa ini. Ya. Baru saja lulus ya dok ya? Baru saja lulus kebetulan. Baik, baru saja lulus. Kita mau bahas seputar tentang seperti acara Health and Lifestyle yang sudah kita tayangkan juga nih sahabat TV 10. Kita bahas seputar tentang kesehatan, kemudian juga gejala-gejala ataupun penyakit-penyakit umum yang ada di masyarakat. Tentunya kaitannya dengan spesialis bedah ya dok ya. Ya. Ini kita mulai dari yang umum-umum dulu. Yang umum di masyarakat, kalau bicara seputar tentang bedah, kadang-kadang orang ini kan kalau mau dioperasi ya dok ya, suka takut sama yang namanya bius. Ya. Sebenarnya bius itu bahaya nggak sih dok? Oke, biasanya sih yang ditakutkan masyarakat itu bius dan pisau ya begitu. Iya. Kalau bius itu kan nanti ada dokter spesialisnya sendiri yaitu dokter anestesi atau dokter bius. Nah nanti kalau terkait persiapan operasi ya, jadi kan ada beberapa operasi tertentu yang memerlukan pembiusan, baik itu pembiusan regional atau setengah badan atau pembiusan umum. Nah itu tentu nanti tergantung dari jenis operasinya dan indikasi kondisi dari pasien. Untuk persiapan pembiusan sendiri itu nanti juga berbeda-beda tergantung tingkat kegawatan operasinya atau yang tidak gawat begitu juga berbeda. Tapi pada umumnya biasanya untuk persiapan pembiusan itu dari pasiennya sendiri itu biasanya ada puasa. Paling tidak 6 sampai 8 jam sebelum operasi. Baik. Kemudian ada cek laboratorium juga, darah begitu. Kemudian ada cek ronsen juga. Kemudian tentu dengan berbagai macam pemeriksaan juga dari pasiennya. Kemudian ketika sudah mencapai hari H-nya operasi, tentu pasien juga disarankan mungkin sebelum operasi bisa mandi terlebih dahulu, yaitu kondisi bersih begitu. Kemudian ketika sampai di ruang operasi juga pasien biasanya nanti sudah ada yang mengarahkan, jadi tidak sendiri ya, tidak mengarahkan sampai dengan ke meja operasi. Baik. Nah nanti biasanya untuk pembiusan itu juga sudah disesuaikan obat biusnya terkait dosis obat biusnya, jenis obat biusnya, yang diperlukan apa begitu ya? Yang diperlukan apa dengan berat badan pasien. Baik. Kemudian selama pembiusan juga nanti pasti dipantau sama dokter anestesi, asisten, kemudian yang dipantau itu dari tekanan darah, nadi, pernapasan, pokoknya semuanya dipantau. Jadi jangan takut, biasanya kan ada beberapa pasien tuh yang takut ketika sudah bius, takut mungkin takutnya tidak bangun lagi. Iya. Ya, itu, ada tuh mitos di masyarakat ya dok ya, seputar tentang ketakutan nanti nggak bangun gimana dok? Iya, takutnya ya, overdosis gitu ya. Yang bius-bius total gitu kan. Nah, namun tenang saja, pasti semuanya sudah diukur, sudah dipantau dan insya Allah aman gitu. Ya, begitu. Begitu ya. Pembiusan. Wah, ini informasinya di awal sudah lengkap kap. Bagaimana persiapan sebelum ke meja operasi, apa yang harus dilakukan sampai dengan sebelumnya ya. Harus atau disarankan dengan mandi ya, Dok ya. Supaya dalam keadaan yang bersih. Kalau sampai dengan rawat inap itu bagaimana, Dok?
Kalau sampai rawat inap berarti terkait pasca operasinya ya. Jadi pasca ada operasinya. beberapa pasien yang tertentu yang membutuhkan rawat inap yang mungkin sebentar atau mungkin agak lama begitu. Nah, itu sebenarnya sudah disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Namun pada umumnya untuk kasus-kasus bedah yang mungkin ringan, operasi tanpa komplikasi atau perlu pemantauan seperti mungkin tumor begitu ya. Kalau bila tidak ada keluhan, perdarahan ataupun nyerinya sudah teratasi, bisa pulang dengan cepat, bisa keesokan harinya, biasanya begitu. Baik, ini seputar tentang apa ya, bedah umum ya dok. Ya, bedah hal-hal yang biasanya masih dipertanyakan sama masyarakat harus bagaimana dan seperti apa, atau dengar-dengar dari keluarga atau saudara, bener nggak sih kalau bius tuh nanti susah bangun gitu? Enggak ya dok ya, ternyata ya. Tidak. Semuanya sudah diukur dengan baik. Semuanya sudah Baik dok, kali ini kita mau bahas lebih spesifik nih dok. Ini seputar tentang kanker atau tumor payudara. Nah ini seperti apa yang terjadi di masyarakat kita, di Indonesia khususnya? Apakah memang banyak terjadi atau cukup jarang dibandingkan dengan negara yang lain mungkin? Oke, baik. Seputar tumor payudara. Jadi tumor payudara itu sebenarnya dari pengertian dulu mungkin ya. Jadi tumor itu apa sih? Tumor itu adalah pertumbuhan abnormal dari sel, yaitu tumbuhnya itu lebih cepat dibandingkan sel yang normal. Tumor itu juga ada dua sifatnya, yaitu sifat yang jinak dan sifat yang ganas. Nah, untuk tumor payudara ini berarti pertumbuhan sel yang tidak normal itu ada di jaringan ikatnya, kemudian dari kelenjar payudaranya, kemudian dari pertumbuhan sel di saluran ASI, air susu ibunya. Baik. Itu yang untuk tumor payudara. Nah, sifatnya tadi kan sudah disebutkan ada dua, bisa jinak, bisa ganas. Betul. Nah, untuk jinak itu biasanya pertumbuhannya lebih lambat. Jadi mungkin tapi tetap sama-sama bahayanya dok. Iya, kalau untuk bahayanya sih sebenarnya lebih bahaya yang ganas begitu. Namun perlu kita bila sudah mengetahui ibu-ibu di rumah ataupun mbak-mbak yang masih usia muda, itu bila ada diketahui benjolan tersebut, baiknya memang segera diperiksakan ke dokter bedah supaya bisa kita cek ya, tangani, bisa dikonsultasikan secara langsung. Kemudian tadi kan yang jinak tumbuhnya lebih lambat. Nah ini kalau yang bedanya yang dengan yang ganas itu biasanya tumbuhnya itu lebih cepat. Misal awal diketahui benjolannya masih sebesar kelereng atau mungkin sebesar biji jeruk begitu. Namun kecil banget ya. Kecil banget mungkin ya ketahuannya. Terus nanti ketika misal sebulan lagi diperiksa, kok sudah sebesar telur ayam begitu atau sudah sebesar jeruk. Nah itu salah satu tanda kalau ini mungkin ada mengarah ke ganas begitu, karena tumbuhnya sangat cepat sekali. Baik. Kemudian juga kalau dia ganas itu kadang disertai keluhan lain. Seperti apa ini dok? Kalau untuk umumnya itu misal penurunan berat badan begitu. Mungkin juga ada riwayat dari ibunya atau dari tante, dari nenek, ada riwayat tumor payudara juga atau kanker payudara atau mungkin kanker di organ lain selain payudara, itu juga risiko tinggi, karena kan untuk tumor jinak, tumor ganas ini sebenarnya terakhir yang saya baca itu penyebabnya kan tidak diketahui. Namun untuk yang kanker itu ada hubungannya dengan mutasi genetik, yaitu ada mutasi gen tertentu BRCA itu bila ada mutasi gen di sana bisa mengakibatkan risiko kanker begitu tinggi. Tadi dokter, saya manggilnya dokter Jendi. Iya, dokter Jendi. Dokter Jendi tadi kan menyebutkan ya. Iya. Yang menarik adalah biasanya kalau penyakit itu kan selalu ada penyebabnya. Tadi dokter Jendi sempat menyebutkan kalau tumor payudara ini tidak diketahui. Apakah memang beneran tidak diketahui atau apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di rumah atau ibu-ibu atau mbak-mbak atau siapapun untuk bisa menghindari yang namanya tumor ini? Kalau kemudian tadi nggak ada penyebabnya, tiba-tiba itu gimana dok? Ya sebenarnya kan memang
apa itu emang rata-rata penyebabnya itu kan idiopatik ya kalau disebutkan di beberapa jurnal. Artinya idiopatik itu tidak diketahui secara pasti. Baik. Namun mungkin nanti mungkin beberapa tahun sudah ada penelitian terbaru atau canggih ya mungkin sudah diketahui pasti mungkin ya penyebab pastinya. Namun ada beberapa hal yang bisa kita turunkan resikonya. Resiko dari terjadinya kanker tersebut. Kalau kita berbicara resiko, tentu ada resiko yang bisa dimodifikasi atau bisa diubah, atau resiko yang tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi. Nah, contoh yang tidak bisa diubah tuh tadi keturunan, kan misal dari ibu atau keluarga atau dari nenek ada memiliki riwayat. Nah itu mungkin kita bisa lebih aware dari diri kita sendiri, lebih sering memeriksakan, cek, follow up, medical check up begitu. Kemudian dari usia, misal pada usia lebih dari 40 tahun atau 50 tahun, pada wanita itu juga jenis kelamin wanita. Kemudian juga kalau faktor yang bisa diubah itu misal kebiasaan kita merokok begitu, bisa kita hindari termasuk perokok pasif ya. Kemudian mengkonsumsi alkohol begitu juga bisa kita hindari. Kemudian paparan radiasi juga bisa kita hindari begitu. Ada juga penelitian yang menyebutkan bila dia obesitas, yaitu BMI lebih dari 30 ya kalau tidak salah, ataupun aktivitas fisik yang bagus itu bisa menurunkan resiko untuk aktivitas fisik yang bagus. Kalau obesitas itu dia bisa meningkatkan resikonya terjadi. Baik. Seperti olahraga itu artinya bagus juga untuk kesehatan. Bagus ya, bagus sampai dengan mencegah atau mengurangi resiko tadi ya. Betul, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang emang bisa kita turunkan, kita lakukan untuk menurunkan resiko terjadinya kanker tersebut. Kalau misalkan nih Dokter Jendi tidak ada riwayat dari keluarga secara genetik tidak ada, apakah masih mungkin juga tiba-tiba seorang wanita itu terkena kanker atau tumor payudara dan biasanya itu di umur berapa? Apakah bisa di umur yang masih muda seperti sekolah atau kuliah gitu, atau ketika nanti biasanya kalau tidak ada genetik di umur yang sudah agak senja gitu? Ya, sebenarnya untuk terkait itu sebenarnya tetap bisa ada resiko mengalami kanker payudara karena dari bukti ilmiahnya emang terutama kan emang paling banyak pada wanita ini dikarenakan hormon namanya estrogen. Nah, hormon inilah yang bisa mencetuskan adanya mutasi genetik itu tadi. Jadi kalau secara teorinya kan seperti itu, berarti kan untuk usianya yang lebih tinggi itu emang usia di atas 40-50 tahun yang itu lebih, yang lebih beresiko, mudah terpapar atau beresiko ya? Lebih beresiko. Namun tidak menutup kemungkinan usia muda pun juga bisa, walaupun resikonya lebih kecil begitu. Jadi yang paling aman bila pemirsa di rumah sudah memiliki atau menemukan benjolan nih, atau mungkin dari keluarganya ada yang cerita begitu kalau ada benjolan, nah segera diperiksakan ke dokter bedah supaya bisa ditangani. Begitu. Ini semakin menarik ya sahabat TV 10. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kita lanjutkan lagi ngobrol bareng Dokter Jendi seputar tentang bedah dan juga kanker ataupun tumor payudara. Jangan kemana-mana, tetap di Health and Lifestyle bersama saya Max Nata. Ya, baik sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Masih bersama saya Max Nata di Health and Lifestyle, masih di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Sampangan dan bersama Dr. Jendi Alfian Alza, spesialis bedah. Tadi sudah kita mulai obrolan kita seputar tentang kanker dan tumor payudara ya, Dok ya. Ini sedikit mundur mungkin seputar tentang bagaimana caranya untuk mendeteksi apakah ini beneran tumor atau kanker, itu bagaimana sebenarnya, Dok? Oke, jadi pertama mungkin yang perlu dikenali sama pemirsa di rumah yaitu deteksi dini ke diri sendiri dahulu.
itu biasanya kita mengenal dengan istilah sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Nah itu sebenarnya sadari itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Biasanya itu dilakukan ketika hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah menstruasi, karena itu kondisi di mana payudaranya tidak terlalu bengkak ya. Jadi bisa dilakukan secara berdiri, tentu dengan dilepas dahulu semua pakaiannya, berdiri di depan cermin. Pertama bisa dilihat dari bentuk kulitnya, apakah ada kelainan, kemudian simetrisnya kiri dan kanan, ukurannya apakah sama atau ada yang besar, tidak simetris begitu. Kemudian juga bisa dilihat dari ciri-ciri dari nipple-nya atau putingnya, apakah ada keluar cairan juga atau tidak. Kemudian setelah itu bisa dilakukan pemijatan, perabaan sendiri, bisa dari ketiak, kemudian melingkar hingga ke daerah puting gitu. Tentu di kedua payudara dilakukan pengecekan yang sama gitu. Kemudian juga dilakukan bisa sambil tiduran sama nanti ya, dilakukan pengecekan. Terus nanti bila ditemukan ada yang aneh, begitu ya segera diperiksakan. Baiknya. Apakah ada perbedaan ketika ngeceknya dengan berdiri dan sama tiduran, Dok? Atau memang dua-duanya harus dilakukan? Sebenarnya ada perbedaan. Kita pun ketika pasien memeriksakan ke kita juga memeriksakannya ketika dia duduk ya, sebenarnya duduk berdiri ya sama ya. Kemudian ketika dia terlentang juga diperiksakan, kemudian nanti ada posisi tertentu, misal tangannya diangkat, karena itu ada pemeriksaannya kita bisa membedakan ini benjolannya apakah dia melekat atau tidak juga seperti itu. Baik. Ini hal-hal yang perlu dilakukan atau ini tadi namanya apa, Dok? Sadari. Ya. Ini siapapun bisa praktek, bisa melakukan itu secara mandiri di rumah masing-masing begitu. Betul. Ya, Dok ya. Karena tujuan dari sadari ini kita lebih mengenali payudara kita sendiri. Tentu kalau kita sudah mengenali secara normalnya, tentu kalau ada kelainan sedikit pun langsung ketahuan begitu. Baik. Ini kalau misalkan kemudian merasakan memang setelah sadari itu kok ada yang aneh ya, kok ada yang beda ya. Apakah kemudian ketika konsul ke dokter, ketika periksa itu langsung dilakukan operasi atau bagaimana tahapannya nih, Dok? Ya, tentu ketika pasien datang ke dokter bedah akan kita lakukan anamnesis terlebih dahulu ya, yaitu menggali, menanyakan terkait keluhan benjolannya, termasuk tadi riwayat di keluarga bagaimana. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik juga dari dokternya. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, yang biasa, yang lebih murah dan untuk pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan radiologi berupa USG. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan USG pada payudaranya, tentu di kedua sisi payudara. Begitu. Nanti setelah dari pemeriksaan tersebut, pasien kan kembali lagi ke kita dengan membawa hasil pemeriksaannya, baru kita jelaskan ke pasien apakah ini hasilnya bagaimana, hasilnya bagaimana, kemudian perlu tindakan operasi atau tidak. Karena ada beberapa tumor yang mungkin ukurannya kecil atau yang mungkin dipengaruhi oleh hormon atau jinak tadi ya, Dok ya. Itu bisa dilakukan observasi, tentu dengan pemantauan USG dan pemeriksaan dari dokter bedah. Namun ada beberapa tumor yang memang ukurannya besar atau mungkin mengganggu dari pasien, menimbulkan nyeri atau mungkin menimbulkan ketidaknyamanan begitu. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan operasi begitu. Nah, itu ya sahabat TV 10. Jadi kalau datang itu tidak tiba-tiba operasi juga. Ada tahapan-tahapan yang memang perlu dilewati. Betul. Dok, apakah boleh ketika terjadi atau melihat sesuatu yang beda di payudara, misalkan benjolan, itu boleh nggak sih, Dok, dipijet-pijet, diurut atau apapun itu yang katanya kalau dipijit itu ada mitos di masyarakat ya, mohon maaf, katanya bisa hilang gitu, Dok. Itu gimana tuh sebenarnya, Dok? Ya, sebenarnya sih memijat payudara sendiri atau mungkin memencet-mencet supaya dia hilang itu tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Karena itu bisa menyebabkan iritasi dan mungkin nanti takutnya infeksi kemudian bengkak, muncul nanah
Jadi malah lebih berisiko dipijat. Lebih parah lagi ya dok ya? Malah nanti takutnya malah lebih parah kembali, malah ya tindakannya juga operasi untuk mengeluarkan nanahnya. Jadi emang untuk dipijat itu sebenarnya mitos ya, tidak bisa menghilangkan dari benjolannya. Tadi kan juga sudah disampaikan ya, sebenarnya benjolan yang kecil pun itu bisa hilang sendiri tanpa perlu dipijat pun. Ada beberapa benjolan yang memang bisa mengecil sendiri karena kalau itu benjolannya kecil sekali atau mungkin beberapa benjolan yang dipengaruhi oleh hormon, biasanya muncul atau ada keluhan nyeri ketika menstruasi begitu. Kalau dengan kasus yang pasca operasi nih dok ya, setelah operasi gitu, saya dengar tentang kemoterapi lah, kemudian tentang terapi-terapi yang lain, itu biasanya dilakukan sampai tahap seperti apa dan berapa lama untuk penyembuhannya? Ya sebenarnya untuk beberapa, jadi kan tadi ketika sudah dioperasi benjolan tersebut, tumor payudara tersebut, nanti kan jaringan itu diperiksakan ke lab kembali, namanya patologi anatomi. Nah setelah diperiksakan, biasanya itu hasilnya berbeda-beda ya. Ada yang 1 minggu, pasien kan datang kembali, 1 minggu kemudian kita bacakan hasilnya. Bila hasilnya jinak, ya alhamdulillah ya jinak. Namun itu pasca operasi dok? Pasca operasi, sebelum? Jadi pasiennya sudah pulang. Oh baik. Sudah pulang, dioperasi juga. Sudah diambil benjolannya, kemudian pasien pulang, kemudian kontrol lagi ke poli, sekalian kontrol lukanya, sekalian kontrol kalau hasil PA-nya tadi sudah keluar, hasil jaringannya sudah keluar. Kalau jinak berarti kan kita tinggal fokus dari pengobatan luka operasinya. Namun kalau hasilnya itu keganasan atau kanker, itu ada pemeriksaan lagi untuk jaringannya, yaitu kita periksa untuk tipe, subtipe dari kanker ini. Meskipun tadi benjolannya sudah diangkat, tetapi masih ada tindakan berikutnya ya dok ya? Nah nanti tindakan berikutnya tergantung dari tadi kan misal benjolannya mungkin masih kecil ya, tapi hasilnya rupanya ganas. Nah itu nanti ada tindak lanjutnya. Tentu sebelumnya kita lakukan pemeriksaan subtipe juga dari kankernya, bagaimana, apakah nanti memerlukan terapi hormonal, apakah memerlukan kemoterapi, apakah memerlukan sinar begitu, atau memerlukan yang campuran dari terapi hormonal, kemoterapi ataupun sinar. Terus tadi kan misal tadi benjolannya kecil terus diketahui ganas, nah berarti kan nanti payudaranya masih ada ya, yang tadi yang diketahui benjolan yang didapat ganas tadi. Nah itu ada ada tindakan lanjutannya terkait operasinya juga. Ada ukuran tertentu ya, kalau tidak salah itu mungkin di atas atau di bawah 5 cm. Bila di bawah 5 cm dapat dilakukan tindakan namanya breast conserving surgery. Jadi tumornya diangkat tanpa mengangkat seluruh payudaranya. Namun tindakan tersebut juga ada beberapa indikasi atau syarat-syaratnya. Tentu misal pada pasien itu tidak boleh hamil, karena kan nanti harus di radioterapi nih kalau tidak diangkat semuanya. Karena untuk memastikan benar-benar tumor kankernya sudah hilang. Kemudian ada juga memerlukan tindakan misal yang lebih canggih lagi, misal fasilitas frozen section. Nah itu lebih beda lagi mungkin ya. Ada juga mungkin kalau misal dia besar sekali, lebih dari 5 cm. Lebih dari 5 cm, yaitu tentu dengan pengangkatan keseluruhan dari payudaranya begitu. Selain ukuran juga dilihat juga kondisi yang lain ya. Salah satunya mungkin tumornya sudah menyebar atau mungkin tumornya sudah keluar dari kulit begitu, jadi kelihatan begitu. Tentu bisa diambil semua payudaranya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa diskusi langsung ke dokter bedah. Begitu. Jadi kalau ngomongin soal tumor payudara, ini kan seringkali cara penanganannya itu kan kemudian terus harus dioperasi, harus diangkat. Apakah memang ini satu-satunya cara gitu dok? Ketika ada tumor di payudara, kemudian harus diangkat, atau memang ada penanganan yang lainnya, misalkan apakah kemudian bisa dengan herbal atau dengan pengobatan saja, itu kemudian sembuh, atau memang kalau mau sembuh ya harus diangkat gitu? Gimana nih dok? Iya, kalau untuk kasusnya tumor payudara, untuk pengobatannya memang satu-satunya bisa dibilang
tindakan. Gitu. Harus tindakan ya, Dok? Harus tindakan, atau ya tadi kalau dia kecil sekali ya bisa diobservasi. Tentu juga dengan pemantauan oleh dokter bedahnya. Baik. Jadi untuk pengobatan mungkin di luar sana ada yang bilang obat ini bisa menyembuhkan atau malah menghilangkan, itu sebenarnya belum ada bukti secara medis, secara ilmiahnya itu belum ada bukti. Jadi emang tidak disarankan untuk mengikutinya. Namun memang kadang tuh ada beberapa masyarakat yang masih percaya, mungkin mengikuti dari saran dari keluarganya, dari teman, tetangga, ya. Itu baiknya ya bisa dikesampingkan. Ya? Nah, lebih amannya dikonsultasikan begitu. Karena takutnya malah mempercayai hal tersebut, jadi kita terlambat datang ke dokternya, malah nanti benjolannya atau semakin parah gitu ya. Semakin parah, sudah besar benjolannya baru sadar, oh rupanya tidak menyembuhkan, konsul. Jadi lebih baik bila sudah ketahuan ada benjolan segera diperiksakan ke dokter bedah. Ini ternyata waktu kita tidak lama, Dok. Oh begitu. Padahal bahasanya masih panjang dan kali lebar ya, Dok ya. Iya. Ini boleh nih saran atau apa nih yang perlu disampaikan kepada mungkin wanita yang ada di luar sana untuk menjaga kesehatan payudaranya ini, Dok? Oke, untuk sarannya tadi ya pentingnya deteksi dini, pemeriksaan sadari, bisa dilakukan mandiri di rumah. Kemudian bila sudah mengetahui adanya kelainan, baik pun benjolan atau perubahan warna kulit atau adanya keluhan seperti cairan yang tidak normal keluar dari puting susu, ataupun mungkin kerabatnya, orang tua, ibu, saudara, sepupu atau tetangganya yang diketahui memiliki keluhan seperti itu, segeralah dilakukan pengecekan ke dokter. Nanti kan bisa di follow up kembali hasilnya apa. Tidak langsung dioperasi, tentu akan dilakukan pemeriksaan, dan tentu bila nanti keputusan akhirnya operasi, maka itu adalah keputusan yang paling aman untuk pasien. Jadi deteksi dini itu lebih penting dilakukan supaya nanti terapinya juga tidak kompleks. Jadi terapinya ya sudah tinggal operasi lebih dini, lebih mudah kita lakukan tindakan begitu, dan follow up-nya juga lebih mudah dibandingkan yang sudah gawat atau parah begitu. Ini terima kasih banyak Dokter Jendi sudah mau dan berkenan jadi narasumber kita di program Health and Lifestyle. Nih sahabat TV 10 yang punya keluhan seputar tentang payudara, ini boleh dikonsultasikan ke Rumah Sakit PKU Sampangan. Dan demikian ya ngobrol kita bersama Dokter Jendi, luar biasa. Terima kasih, Dok. Sama-sama Mas Max. Semoga lain waktu bisa silaturahmi lagi kita. Dan demikian sahabat TV 10 episode kali ini bersama Dokter Jendi seputar tentang penyakit tumor ataupun kanker payudara. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di Health and Lifestyle. Saya Max Nata selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.